Baiklah, untuk anggaran acara kita ini kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Sedangkan yang beragama Islam kita mulai dari membacakan Al-Fatihah. Ya, mulai. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka musyawarah anggota Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia, Forum Aksi pada hari ini, Minggu di Jakarta tanggal 28 September 2025. Dan ini kami buka. Nah, di sini nanti saya bertindak sebagai moderator. Nah, kemudian nanti untuk membahas selanjutnya ini adalah acara pembahasan ADART ya. Bentar ya. Pembahasan ADART ini saya selaku moderator, tapi ini akan dibahas dipimpin oleh Bapak atau Bang Muhammad Saturdaya, Ketua Presidium. Terima kasih Bang Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kita sesuai amanat ADART kita, mungkin Bapak Ibu sudah baca semua ya, karena kesehatan tersebut kita sudah siap itu, kemudian sudah dibaca. Jadi musyawarah anggota itu sesuai ADART dan kurang dilaksanakan sekali setahun. Jadi untuk 2025 kita yang ini pertama musyawarah anggota sesuai ADART dan dilaksanakan oleh Presidium. Untuk saya sebagai koordinator Presidium kita sekarang yang aktif ada 4 orang. Saya sebagai koordinator, kemudian Bang Daniel Presidium, Bang Nurpadi Presidium, dan Bang Tuju ditawar karena kesehatan tidak memungkinkan. Bang Tuju tidak hadir, ingin pusat lagi Pak. Oh iya, tapi sebelumnya absensi dari mengisi nggak Bapak Ibu? Coba, mungkin saya bacakan nama orang kita supaya ingat nama orang kita. Saya bacakan siapa. Sejak tahun 66 sampai sekarang, modal dari pemimpin-pemimpin kita itu adalah kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan kepentingan rakyat itu nomor terakhir. Kita ini satu negara yang cukup kaya, segala macam ada, tapi negara yang salah urus. Ya. Jadi sejak tahun 66 saya udah di lapangan. Tahun 66 itu UI minta tolong ke ITB untuk mendatangkan mahasiswanya karena kita udah di Jakarta udah hampir kalah. Jadi saya datang bawa dari ITB itu 200 orang yang tidur di atas kamar mayat. Kita di sini sebulan. Sampai kita rebut itu, kedutaan RRT kita rebut. Kantor Sinwa kita rebut. Yang di depan UI itu, Salemba, itu ada kantor dagang. Yang di Jalan Tosari itu juga kantor dagang Cina. Yang sekarang kita serahkan kepada HMI. Jadi pada dasarnya begini. Mungkin saya salah. Bahwa di dalam pergerakan ini yang harus dikerjakan adalah bergerak, bukan berbicara.
saya ngelihat ini di belakang hari ini pergerakan itu nggak salah, tapi kurang karena saya lihat pergerakan itu lebih banyak kita bergerak di WA, lebih banyak kita bergerak begini. Saya lihat kejadian tanggal 25, 26, 27, kejadian bulan Agustus tahun yang lalu itu terekam jelas apa yang mesti dikerjakan. Dimana kita ini mempunyai cita-cita yang sangat mulia, membantu rakyat kecil. Tapi di depan mata kita, di Banten, di PIK 2 itu udah terlampau. Tapi kita nggak ada yang berani. Satu orang pun nggak ada yang berani. Siapa yang bilang berani? Saya kenal semuanya. Kalau kita ngomong berani. Kalau kita diskusi kita berani. Kita datengin kita berani. Kita pengadilan kita berani. Tapi begitu di pengadilan didatengin sama preman, kita mundur. Saya sayangnya masih udah tua. Ya kan? Charlie kalah. Di mana-mana kita kalah. Ya. Di dalam pemilu kita kalah. Ya maksudnya kita kalah itu adalah kebenaran dan keadilan dan cita-cita berbangsa ini kita kalah. Terima kasih buat perhatian yang lain. Saya hanya menceritakan cerita saya bahwa kita juga pernah berseberangan dengan Albert. Bukan tidak. Berapa kali kita berseberangan. Terima kasih Bang Ade Saradi, saya mengenal aktivis dari UMB berbagai organisasi. Tadinya saya berpikir bahwa kehadiran di acara forum aksi ini, karena saya pertama kali, apa yang kira-kira dibicarakan selain dari masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi beberapa hari lalu saya baca satu berita yang mengingatkan saya kepada masalah yang selama ini menjadi concern, dan ada hubungan juga dengan bahwa tadi beliau bicara kita perlu gerakan-gerakan pemikiran dan sebagainya. Saya kira ini menjadi catatan penting untuk langkah kita ke depan, karena banyak gerakan seperti begini pecah belah hanya karena mereka tidak taat azas pada cara bertindak. Cara bertindak itu dia bertindak sendiri berada di wilayah aksiologi. Sedangkan dunia kebenaran sebelum Anda bertindak itu harus ada ontologinya, ada epistemologinya. Kita lemah sekali dalam pemahaman ontologi dan epistemologi. Maka tindakan hanyalah kumpulan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkorelasi satu sama lain. Itu yang membuat kita kalah selama ini. Jadi bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa kita jangan hanya bicara, tapi bertindak, itu bisa merupakan bahasa berdomba terhadap orang yang bekerja, melakukan penelitian, kajian dan sebagainya untuk bertindak dianggap tidak berbuat. Padahal itu adalah persiapan untuk perbuatan yang lebih bertanggung jawab. Jadi saya mencatat apa yang dikatakan itu benar sekali. Tapi yang jadi kemudian bisa dikaitkan dengan apa langkah kita ke depan, yaitu berita. Begitu banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak dapat pekerjaan. Ini satu soal yang dari tahun reformasi dulu kondisinya sama. Tapi sekarang lebih menyakitkan lagi. Setiap usaha kita untuk misalnya membongkar korupsi, menghajar indah itu sebagainya, tidak langsung berkorelasi dengan bagaimana orang-orang yang lulus ini dapat kerjaan. Kita bisa bayangkan jumlahnya sekitar 20-30 juta orang, katakanlah 10 juta minimal. Setelah dibiayai luar biasa oleh orang tua, masyarakat, kemudian pada akhirnya tidak berguna sama sekali pendidikan. Saya dari IPS Pro Program.
Saya senang sekali bisa kembali di sini. Ini adalah dalam konteks kita menyatukan energi kita kembali, visi kita, semangat kita, dan kasih sayang di antara kita semuanya. Karena hari ini yang melakukan acara seperti ini, yang terus berani berada garis lurus perjuangan untuk memperjuangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak lebih banyak, hanya sedikit. Insya Allah jangan pernah putus semangat. Yang sedikit inilah insya Allah akan menjadi merohkan pinta mas bangsa dan negara ini dan bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Seperti juga terjadi 80 tahun yang lalu, tahun 45. Ibu sekalian, kembali kita satukan tekad kita. Yang pertama, mari kita sama-sama menumbuhkan semangat kita. Sejak dari tadi belum ada ya, belum ada slogan, agar tidak ngantuk dan agar tidak putus semangat. Mari kita teriakan. Kalau saya sebut forum aksi, jawabannya apa biasanya? Aksi, yes gitu ya. Kita